Seberapa penting Kak bikin konten untuk diri kita nih? Yes, jadi personal branding itu menurut saya salah satu marketing yang sangat-sangat murah. Tetapi ketika ada tujuan yang jelas, mau viewsnya berapa, mereka akan tetap bikin konten berdasarkan tujuan tersebut. Jadi sebenarnya algoritma media sosial itu simple banget. Dan menurut saya algoritma yang sekarang ada di dunia, algoritma sosmed yang sekarang ada di dunia nggak akan diganti lagi. Followersnya bagus nih, viewsnya bagus. Padahal ini kan fake semua gitu loh. Akhirnya si brand membayar si influencer ini untuk mempromosikan kontennya, ternyata juga nggak ada hasilnya gitu. Jadi kan kasihan untuk brand-brand ini yang bisa dibilang penipuan lah ya. Halo Sobat Gemar, kembali lagi bersama aku Kartika Ramadana di podcast Gemar Inspirasi. Kali ini kita akan membahas podcast tentang satu video bisa merubah hidup seseorang. Nah, kok bisa gitu ya? Itu sebuah hoki atau suatu strategi yang benar-benar dibuat gitu. Dan kita akan membahas ini semua bersama Kak Joy Lodra. Yes, thank you. Halo Kak Joy. Thank you Kak, udah diundang ya. Thank you banget, malahan aku yang terima kasih banyak. Aku udah, teman-teman wajib banget sih kepoin Instagramnya Kak Joy dan si influencer juga. Dan suatu kesenangan sendiri Gemar bisa ngobrol sama Kak Joy. Dan kita akan sharing ya teman-teman, banyak banget tentang content creator, hook, dan copywriting, personal branding, dan banyak hal bareng Kak Joy. Nah, mungkin Kak Joy bisa sapa-sapa dulu nih teman-teman Gemar di seluruh Indonesia. Oke, halo semua teman-teman Gemar. Semoga dari podcast kali ini bisa belajar sesuatu, bisa mendapatkan sesuatu, dan tentunya dipraktekkan setelah itu. Itu aja sih. Oke, kita bahas pertama dulu nih teman-teman. Kalau teman-teman lihat nih Instagramnya Kak Joy gitu ya. Kalau aku lihat Kak Joy ini kuliahnya juga di luar negeri. Yes. Di University of Washington. Yes, ya, di University of Washington, UW biasanya singkatannya itu. Dia itu di Amerika ya? Di Amerika. Di Seattle dulu di sana. Keren banget nih teman-teman. Dan kenapa akhirnya? Tapi dia keren banget. Itu computer science kan? Iya, computer science. Dan sekarang jurusannya benar. Iya, ke bagian bisnis ini. Dan mungkin kakak bisa share dulu di awal gimana background pendidikan kakak dan semangat untuk ngejar pendidikan dulu sebelum akhirnya kita akan bahas tentang influencer. Iya, jadi dulu saya sempat kuliah di Amerika gitu ya, dan jurusan yang saya ambil itu kebetulan computer science, ya coding, programming, bikin aplikasi, bikin website segala macam ya. Itu jurusan yang saya ambil. Dan setelah saya lulus kuliah pun akhirnya saya mendapat job di Microsoft gitu sebagai engineer juga. Ya jadi tetap sinkron lah ya, jurusan computer science, terus saya kerja di Microsoft. Cuman waktu itu akhirnya saya harus pulang ke Indonesia. Kenapa? Karena kontraknya di Microsoft ini sudah habis, tapi waktu itu ada permasalahan di work permit saya lah, di mana nggak bisa di-extend work permitnya. Akhirnya saya harus pulang ke Indonesia. Akhirnya pas di Indonesia ini kan bangun Influencer School of Marketing atau SSM. Tadi pertanyaannya kenapa tiba-tiba bisa dari computer science ke SSM ini ya, betul. Bangun SSM. Kenapa? Karena walaupun jurusannya computer science waktu itu, tapi masih dipakai sampai hari ini. Karena produk-produk yang kita bikin pun ada aplikasinya gitu. Ada app yang kita bikin, di mana ilmu yang saya dapatkan di Amerika sana saya terapkan ke sini. Gitu. Nah itu keren banget sih. Aku juga lihat ya si influencer tuh ada aplikasinya, terus websitenya juga ada. Dan aku setelah aku kepoin, ini kayaknya ada yang satu yang di belakang layar, satu depan layar deh gitu kan. Jadi kayak codingnya udah benar dapat banget gitu. Dan itu keren banget Kak. Nah ini kan perjalanannya ya, kita akan bedah gitu ya tentang personal branding dulu nih. Seberapa penting Kak bikin konten untuk diri kita nih? Yes, jadi personal branding itu menurut saya salah satu marketing yang sangat-sangat murah. Kenapa? Karena personal branding itu membrandingkan diri kita di media sosial. Itu seperti misalnya contoh, ada seorang guru matematika. Misalnya guru matematika ini yang tahu cuma murid-murid dia, gitu kan. Terus mungkin dia juga seorang guru les yang tahu itu ya murid-murid lesnya dia, gitu. Tetapi ketika dia bikin konten untuk membrandingkan dirinya di media sosial, akhirnya makin banyak yang tahu bahwa dia itu seorang guru matematika gitu kan. Banyak yang tahu kejagoannya dia dalam matematika, mengajari anak SMP SMA itu
banyak yang tahu gitu, sehingga banyak sekali opportunity yang akan datang gitu dari ketika dia bikin konten. Gak harus punya 100.000 followers, gak harus punya 1 juta followers gitu. Misalkan kita bisa bikin konten yang viewsnya 5.000 contoh, tetapi ini konten bisa menunjukkan prestasi kita dan ditempatkan kepada target market yang tepat, itu opportunity bisa datang gitu. Sebagai contoh, guru les yang tadi misalkan dia bikin satu konten misalnya menunjukkan kejagoannya dia ngajarin anak SMP gitu dalam matematika, sehingga anak SMP ini bisa dapat nilai 90 atau 95 misalnya. Akhirnya konten ini ditargetkan kepada orang-orang tua, mama-mama gitu misalnya. Mama-mama pasti mau dong anaknya diajarin sama guru ini. Jadi nggak perlu punya 100.000 views, 100.000 followers untuk personal branding di media sosial gitu. Itu penting banget ya kayak. Dan ini juga keren banget gitu ya. Itu kakak kalau aku lihat kontennya itu bener-bener di si influencer ini bahas secara teorinya tuh detail banget gitu. Bahkan kayak hooknya, terus tentang script gitu. Itu gimana sih Kak? Kayak bikin satu konten kayak gitu dan step-stepnya tuh gimana aja gitu. Oke. Jadi ketika kita mau bikin satu konten, sebelum kita mempelajari teknisnya, kita perlu tentukan tujuannya dulu. Karena yang saya lihat sekarang, kebanyakan murid-murid saya atau teman-teman saya bahkan, ketika mereka bikin konten, tujuannya nggak jelas, terus viewsnya, mereka bikin 3 konten misalnya, tapi viewsnya nggak bagus, mereka langsung stop gitu. Tetapi ketika ada tujuan yang jelas, mau viewsnya berapa, mereka akan tetap bikin konten berdasarkan tujuan tersebut, sehingga nggak akan stop nih ketika bikin konten gitu. Jadi tujuannya dulu yang harus dipertebal sebelum kita mempelajari teknisnya gitu. Tetapi setelah tujuannya jelas nih, baru kita mempelajari teknisnya. Teknisnya itu ada scripting, ya kan? Scripting ini sangat-sangat penting. Kenapa? Karena ketika kita bikin konten, kalau kemana-mana kan nggak enak didengar sama orang ya. Tapi ketika ada skrip, konten kita akan terarah dan nggak kemana-mana gitu. Lalu setelah scripting ada namanya shooting ya. Shooting itu maksudnya misalnya kita ngomong depan kamera, atau voice over juga bisa, atau banyak format-format yang ada di luar sana, multiple characters, misalnya ada karakter yang sama ngomong bareng-bareng, dan lain-lain gitu. Itu shooting ya. Setelah shooting ada namanya editing. Editing ini pun juga ada strateginya sebenarnya. Jadi ketika kita editing, kalau kita banyak jeda-jedanya, pasti di skip orang dong, ya kan? Kalau misalkan editingnya bosenin banget, juga pasti di skip sama orang, gitu. Jadi tetap ada strateginya juga untuk editing ini. Biasanya orang menggunakan CapCut gitu untuk editing. Nah baru setelah editing baru upload. Jadi ini 4 proses yang harus dilewatin gitu, kalau secara teknisnya gitu. Terus tapi di sini juga kakak benar-benar sistematis banget ya bikin SSM itu juga ada aplikasinya. Terus aku ngelihat sistemnya tuh benar-benar teradministrasi banget, bahkan ada tentang live mentoring, terus ada juga banyak ya di aplikasinya itu aku liatin, terus juga ada tanya mentor gitu. Nah itu gimana kakak ngemasnya? Apalagi kakak dari, kalau aku terharu banget kayak kakak udah ya aku sambil jalan ke sini tadi aku lihat, oh ini interview Google, kayak Amazon, terus yang lain-lain. Akhirnya itu kan tahun 2023 ya kalau aku lihat. Tahun 2022 gitu. Terus aku ngeliat kayak, ayo Ma, ini doa Mama nih 2025. Akhirnya bisa bikin bisnis dan diinvestasiin sama orang juga. Benar. Ya, jadi kalau kita ngomongin produk kita, kan kita sebenarnya ada beberapa jenis produk gitu. Mungkin saya share sedikit. Kita ada 4 main produk gitu di SSM. Yang pertama itu adalah aplikasi kita. Lalu yang kedua itu adalah buku-buku kita, Mega Hook, Mega Creator, Mega Content Planner. Sebentar lagi kita akan rilis juga Mega Branding, Mega Seller, Mega Affiliate, dan kemungkinan kita akan rilis sekitar 10-12 buku lah tahun ini yang akan kita tulis gitu dari SSM. Lalu yang ketiga adalah SSM Summit, di mana SSM Summit ini adalah acara tahunan. Nah, tahun lalu kita bikin summit ini ada sekitar 1.200 orang yang hadir di acara kita. Dan tahun ini kita rencana untuk bikin summit hingga 3.000 orang kapasitasnya. Itu di mana Kak? Di Jakarta? Yes, tahun lalu kita itu di Artpreneur di sana, Jakarta Selatan Kuningan. Tahun ini kita masih belum tahu sih venue-nya di mana yang cukup buat kapasitas 3.000 orang gitu. Dan produk terakhir yang kita punya itu workshop. Nah, jadi 4 produk ini sih, di mana sebenarnya kalau kita ngomongin secara bisnis, ini adalah satu materi yang sama, kita kemas dalam
produk yang berbeda-beda Iya, gitu. betul banget. Sesuai kebutuhannya klien-klien kita atau customer kita. Tapi Diko, kakak juga bukan cuma sekadar personal branding, berarti kan personal orang, tapi kakak juga ngejaring kayak bisnis kan. Nah kalau aku kan di Gemar ini kan yayasan satu badan hukum juga yang kita punya banyak anak muda gitu ya, menginspirasi anak muda. Tapi kan pengemasan ini pasti beda gitu ya. Itu cara kita mengemas personal branding kita dan mengemas kayak badan hukum gitu, gimana sih Kak? Iya, mungkin kira-kira saya mau tanya dulu nih ke kakaknya. Itu Instagram seperti apa yang mau dikembangkan gitu kalau di Gemar? Instagram kita deh pertama dulu Kak. Kira-kira target marketnya Gemar ini siapa? Anak muda. Anak muda yang mau apa nih kira-kira secara detailnya? Oh kalau kita kan kebanyakan daerah ya. Kita mau anak daerah ini kepengen dia tuh berani untuk bermimpi. Jadi kita menginspirasi mereka dari konten-konten yang kita buat gitu. Ya, kira-kira bermimpinya ini sebagai apa? Apakah pengusaha atau leadership, apa? Pengusaha sih kita visi dan misi kita membentuk pemimpin masa depan. Jadi ya terserah mereka mau jadi pemimpin yang dalam hal apa, intinya sebagai leadership sih untuk bonus demografi gitu. Oke, jadi leadership ya. Leadership. Oke, jadi sebenarnya konsepnya itu saya mulai dapat gambarannya gitu ya. Iya, dia aku langsung konsultasi tuh. Saya mulai dapat gambarannya gitu. Saya mulai dapat gambarannya Gemar arahnya mau kemana gitu kan. Jadi anak muda yang mau meningkatkan leadershipnya gitu kan. Betul. Nah, jadi ketika kita sudah jelas nih tujuannya, target marketnya juga sudah jelas, di mana Gemar ini kepengen ngangkat anak muda untuk menjadi leader yang hebat gitu kan. Jadi konten-konten yang kita bikin ya bisa terarah kepada leadership semua gitu loh. Sebagai contoh, ada salah satu murid saya namanya Yohanes Auri. Jadi dia itu awalnya sebelum masuk SSM dia itu sekitar 50.000 followers. Dan sekarang udah hampir 250.000 followers di Instagram ya. Dan konten dia waktu itu pada saat itu masih random ya. Ada soal marketing, ada soal bisnis, ada soal leadership. Dan ternyata leadership ini yang paling bagus gitu. Ya kan, bukan berarti leadership ini niche jadi nggak bisa FYP gitu. Tetapi ada marketnya pasti gitu. Jadi hal yang mau saya sampaikan itu adalah Gemar itu harus bisa eksperimen. Ya kan, nggak cuma eksperimen tapi bisa melihat sebuah pattern, ya kan. Ketika ada satu konten yang misalnya secara organik performanya bagus, kita langsung coba duplikasi konten yang performanya bagus ini. Gitu. Duplikasi ini bukan tiru plek ketiplek ya, tapi formatnya, lalu angle-nya, misalnya angle-nya ada leadership, nextnya kita bikin angle leadership lagi dengan format yang serupa, gitu. Jadi ketika bisa melihat pattern yang ketika ada satu video yang bagus performanya, kita harus mengulangi lagi pattern tersebut, gitu loh. Mungkin dapat gambarannya nggak? Dapat gambaran. Tapi kita boleh gak sih konsultasi ke kantor kakak? Boleh. Kalau di sini soalnya cuma 1 jam kurang gitu ya. Jadi aku mau beda langsung Instagram Gemar. Aku benar-benar kayak disuruh sama Pak Denny nanti belajar sama Kak Joy. Karena Instagram Gemar aku maksudnya aku paham semua orang punya kesibukan gitu ya, tapi aku punya hati di Gemar tuh benar-benar mau ngembangin lah. Karena kita tuh benar-benar kayak setiap tahun tuh bimbing ratusan anak muda Kak. Jadi mereka tuh semua termotivasi. Cuman kita tuh belum ada yang kayak talent khusus terus bikin konten terus bikin skripnya gimana gitu kayak. Tapi itu ada metode nggak Kak bikin skrip sendiri? Yes. Jadi ketika kita bikin skrip ada 4 format ya atau 4 struktur yang harus dilalui. Pertama itu ada namanya hook. Hook itu ya 3-8 detik pertama dalam konten untuk menggait perhatiannya penonton. Lalu yang kedua adalah foreshadow. Foreshadow ini apa? Foreshadow itu adalah satu kalimat atau sebuah visual yang kita tampilkan di konten kita, sehingga ketika orang melihat atau mendengar foreshadow ini, orang bakal kepengen nonton sampai habis. Gitu. Jadi di foreshadow ini kita memberikan ekspektasi kepada penonton. Kira-kira di dalam video ini kalian bakal dapat apa gitu loh. Jadi hook, foreshadow, setelah itu ada namanya body. Body itu ya intisarinya ya. Intisarinya di mana body ini kita nggak boleh bertele-tele, kita to the point aja. Dan yang terakhir itu ada namanya ending. Ending itu ya bisa terbagi menjadi result atau call to action juga bisa. Jadi ya kalau misalkan buat teman-teman yang baru mulai konten, saya saranin call to action-nya itu mengajak penonton untuk follow dulu ya. Gitu. Kenapa? Karena kita mau akuisisi follower sebanyak mungkin. Bahkan creator terbesar di dunia tahu Mr. Beast kayak. Tahu. Ya, Mr. Beast aja sampai hari ini masih
minta subscribe kepada penontonnya gitu. Saya melihat banyak sekali anak-anak muda terutama ya yang malu gitu untuk ngajak follow akunnya gitu kan. Padahal kan YouTuber terbesar di dunia bisa aja masih ngajak orang untuk subscribe akun dia gitu loh. Jadi ngapain kita harus malu? Ya kan? Toh kalau misalnya kita ngajak juga nggak ada ruginya, dan kalau mereka follow bisa nambah followersnya makin kenceng. Karena ini sudah terbukti dari data murid kita, ketika ada call to action di dalam video, call to action follow di dalam video mereka, sekitar 2,5x lebih banyak follow-nya daripada yang nggak ada call to action follow-nya gitu. Jadi ini sudah terbukti dari beberapa murid yang kita tes juga sih. Dan itu bisa kita konsultasi ke si influencer buat ngebedah ini nggak sih Kak? Kalau misalkan kayak aku sebenarnya secara personal juga mau jadi content creator juga kan, tapi mungkin karena aku mau ngembangin yayasan ini supaya lebih terlihat gitu kan. Kita punya portofolio yang cukup banyak selama 5 tahun ini, menginspirasi ribuan anak muda Indonesia, sampai kita bikin buku pun juga udah 4 gitu kan. Kita kepengen ngajak kalau misalkan kayak bikin suatu kayak gini kan, karena yayasan kan, pasti kita kepengen kayak kita nggak bisa nih satu tangan aja, kita perlu tangan-tangan yang lain yang bisa ngebantu untuk bisa menginspirasi anak muda Indonesia juga, bantuin entah itu secara donasi dan lain sebagainya gitu. Dan kepengen banget kayak bener-bener dibedah banget di semua Kak Joy. Kak Joy, kita udah bikin podcast itu Kak. Podcast ini kan di channel YouTube-nya Papa Denny kan. Itu udah aku liatin podcast udah puluhan kali. Aku sendiri jadi host aja udah 50 kali kayak. Tapi mungkin kita cuma di YouTube aja gitu. Di YouTube pun gak bikin reels pun baru tayangin akhir-akhir ini. Dan ternyata ketika kita bikin forum, orang baru nggak kayak, oh iya aku ngeliat reels kakak, kita adsin kan. Ya kita kayaknya nggak fokus mengembangkan Instagram ini kayak. Iya. Mungkin sedikit tips dari saya untuk podcast ya terutama gitu. Jadi ketika kita podcast, tentunya itu kan semuanya tergantung bintang tamunya juga yang diundang. Terus tergantung juga topik yang dibahas gitu. Untuk YouTube ini bisa performanya bagus atau viewsnya besar. Jadi permainannya di bintang tamu, lalu topik yang dibahas, dan juga thumbnailnya yang terpenting gitu. Ya kan? Thumbnailnya sangat-sangat penting untuk YouTube karena itu pintu masuknya orang gitu kan. Tapi yang terlebih penting lagi adalah ketika setelah podcastnya jadi, pastinya ada video-video yang kita mau sebarkan di platform yang berbeda-beda ini kan, which is kalau di zaman sekarang namanya clipping. Iya betul. Gitu. Jadi kita dari video panjang 1 jam ini kita mau potong-potong, kita mau clip, dan kita sebarkan di TikTok, di Instagram, di YouTube Shorts, di LinkedIn bisa juga, di Facebook ya kan, di berbagai platform supaya banyak sekali audiens yang melihat gitu loh konten-konten podcastnya si Gemar ini gitu kan. Nah tips dari saya adalah ketika kita mau potong-potong atau klip itu kan sekarang AI juga sangat-sangat gencar ya. Jadi salah satu AI atau LLM ya yang sering digunakan sama orang itu adalah Claude. Jadi dulu orang pakainya ChatGPT, sekarang orang pakai Claude ya kan. Nah caranya kita bisa punya clipping atau video-video yang viral tadi, video-video clipping yang bisa viral itu kita pakai Claude. Gimana caranya? Jadi kalau kita di YouTube ini kan ada transkripnya kan, kita bisa melihat dari menit berapa itu ngomong apa aja, transkripnya gitu. Kita download transkripnya. Setelah kita download transkripnya, kita dalam bentuk PDF ya, dalam bentuk PDF kita taruh di cloud. Gitu. Nanti kita bilang ke cloudnya, halo bisa tolong nggak? Saya mau dari podcast ini dijadikan clipping-clipping yang bisa viral gitu. Ya kan? Nanti dia langsung tunjukin tuh menit-menit berapa yang bisa di-cut untuk dijadikan video pendeknya. Terus langsung jadi gitu? Bukan langsung jadi, maksudnya kita bisa lihat menit-menitnya. Baru nanti kita oper ke tim post production, ke editor gitu. Nanti menit ini tolong di-cut ya. Oh, dia analisisnya. Benar ya, gitu. Jadi nanti udah cepet banget lah. Tinggal kita menit ini misalnya menit 50 sampai menit 50 sampai menit 50-40 contohnya. Ya kan? Nah, itu kita ambil bagiannya, kita sebarkan ke platform yang berbeda-beda itu. Nah itu menarik. Nanti abis ini aku langsung belajar. Terus aku mau kepo lagi nih Kak, 2 buku yang sering Kakak yang benar-benar naik banget ya. Aku ngeliat tuh adalah Mega Hoax sama Mega Content kan. Mega Creator ya. Mega Creator. Itu bedanya apa Kak?
Yes, jadi Mega Hook dan Mega Creator ini adalah buku yang saya dengan partner saya Sam tulis ya. Ini mungkin sudah laku sekitar 50 ribuan eksemplar gitu di e-commerce, ya kan. Kalau Mega Creator itu isinya step by step cara bikin konten gitu yang baik dan benar selama 10 hari. Jadi akan di-guide step by step. Di pertama harus ngapain, di kedua harus ngapain, di ketiga harus ngapain, sampai di ke-10. Dan itu ada PR-nya. Terus benar-benar step by step udah ada PR-nya, harus dipraktekkan gitu loh kalau memang mau bisa bikin konten yang bagus. Nah, itu Mega Creator. Kalau Mega Hook itu isinya 250 hook yang sudah memang terbukti viral gitu. 250 hook ini kita ambil dari video-video yang sudah terbukti viral. Kita ambil hooknya, kita jadiin template. Jadi misalnya X apa, bla 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 bla, Y-nya apa gitu. Nanti tinggal diisi aja gitu loh hooknya. Jadi udah nggak perlu mikir lagi kalau kita bikin konten, tinggal pakai kamus ini Mega Hook, biar nggak bingung gitu kan. Langsung hooknya apa, langsung ambil dari yang memang sudah terbukti viral gitu. Ya terus kita tinggal bikin bodinya lagi. Yes, gitu ya. Tapi bikin body itu nggak boleh lebih dari 1 menit ya? Bukan seperti itu sih. Jadi ketika kita bikin skrip, bukan masalah. Ya, ketika kita bikin skrip untuk konten, itu bukan masalah panjangnya pendeknya gitu. Apakah ini bertele-tele apa enggak? Apakah ini sudah padat? Apakah ini isinya itu kemana-mana enggak gitu? Karena kalau misalnya kita bikin skrip konten 30 detik, tapi masih bertele-tele, ya sama aja gitu. Promosi. Tapi kalau kita bisa bikin skrip 3 menit dan enggak bertele-tele, enggak memang padat nih daging semua isinya, enggak masalah gitu. Tetap kita jangan dipaksain untuk diturunin ke 1 menit. Padahal ini kan konten 3 menit daging sekali. Jadi tergantung lah gitu. Pokoknya jangan sampai bertele-tele aja sih Kak. Tapi di tips buat naikin followers gimana Kak? Oke, tips buat naikin followers itu adalah menggunakan call to action follow. Tadi kan saya jelasinnya. Yang follow itu. Itu ya, call to action follow-nya masih belum terlalu detail ya. Tapi tips buat naikin followers kenceng sekali itu adalah call to action follow yang tidak terduga. Gitu. Jadi maksudnya seperti apa? Contohnya, ada dua ya, ada dua cara ya. Call to action follow yang tidak terduga, atau call to action follow di tengah-tengah. Gitu. Jadi bukan di ending. Nah, call to action follow tidak terduga ini contohnya seperti ini. Misalnya kita sudah ngomong ya. Contoh aja ya Kak ya. Cara menabung emas sampai 5 kilo contoh ya. Cara menabung emas sampai 5 kilogram. Oh, di bulan pertama harus begini, di bulan kedua harus kayak gini, bulan ketiga harus kayak gini. Dan tips yang terakhir adalah follow akun ini. Ngerti gak maksudnya? Jadi tak terduga gitu loh. Nah, terus yang kedua adalah call to action follow di tengah. Gitu. Jadi misalkan contoh kontennya adalah 3 cara bikin konten viral, ya kan? Yang pertama adalah A, yang kedua adalah A. Sebelum kita masuk yang ketiga, follow akun ini dulu ya supaya konten kalian bisa cepet viral. Baru masuk ke yang ketiga adalah ini gitu. Ngerti ya maksudnya? Jadi di tengah-tengah gitu. Tapi itu ada di kelasnya sendiri. Kalau di SSM itu ada kelas copywriting atau ada semua udah include gitu loh. Yes. Jadi kalau di SSM sendiri itu kita di SSM app kita itu ada yang kita ajarkan itu adalah konten, personal branding, video editing, scripting, shooting, bahkan performance marketing, ads, e-commerce itu kita ajarkan juga. Terus KOL management kita ajarkan juga. Jadi untuk bisnis juga masuk ya. Terus apalagi ya, branding secara general kita ajarkan juga. Jadi kita undang expert-expertnya untuk datang dan bikin kelas di tempat kita gitu. Sistemnya by kelas gitu. Terus modul. Bukan kelas sih, maksudnya modul. Modulnya kan, modulnya dari video gitu ya. Benar. Tapi itu bisa diakses terus. Yes. Jadi SSM itu sebenarnya kayak gini sih konsepnya Kak. Jadi SSM itu kita ada kelas ya kan, kelas atau modul. Habis itu sebenarnya kalau kelas atau modul ini kita mau cari di YouTube segala macam kan sebenarnya ada semua ya sebenarnya informasi. Tetapi kalau di sini kita terstruktur ya kan, terus ada kuisnya juga, ada app-nya kan karena ya ada kuisnya. Jadi nggak boleh lanjut ke video selanjutnya kalau belum kelar. Gitu. Boleh skip. Ya, jadi nggak boleh skip lah pokoknya. Nah, lalu yang kedua yang menurut saya yang bikin bisa cepet growth-nya para murid kita itu adalah live session ya, live session atau live mentoring. Jadi ketika
live mentoringnya ini pun juga setiap hari. Jadi ketika kita bikin skrip, kita mesti nggak pede nih, kita mau dicek dulu sama mentornya, ya kan? Di sesi tersebut nanti bisa langsung kita submit skripnya atau kontennya kita mau dibedah gitu kan, langsung di tempat. Bisa langsung dibedah sama mentornya. Benar. Tapi kalau memang nggak sempet hadir di live sessionnya, bisa juga submit di forumnya kita. Gitu. Nanti submit di forumnya skrip atau konten atau pertanyaan apapun disubmit, nanti akan dijawab sama mentor. Satu mentor megang berapa orang, Kak? Jadi untuk sekarang kita itu setiap hari masih ada satu sesi ya. Tapi semakin ramai pastinya kita akan lihatlah demand-nya gitu kan. Seberapa besar baru kita tambah mentor lagi gitu. Barengan keseluruhan. Yes, barengan. Gitu. Yeah. Dan kita bisa akses di dalam aplikasi itu. Yes. Okay. Kurang lebih seperti itu sih konsepnya. Ya, siap menerima murid baru ya kan. Saya mau masuk. Berarti kalau misalkan yang ikut yang yang summit itu berarti harus dari alumni ini dulu. Nggak harus juga sih. Nggak ya, harus itu juga. open buat publik. Oke, keren. Nah itu kan kakak computer science juga guys. Yeah. Nah ini algoritma tuh kayak gimana ceritanya? Algoritma apa nih? Algoritma Instagram atau TikTok gitu. Oke, jadi sebenarnya algoritma media sosial itu simple banget. Dan menurut saya algoritma yang sekarang ada di dunia, algoritma sosmed yang sekarang ada di dunia nggak akan diganti lagi. Kenapa? Karena algoritma sosmed itu seperti ini sekarang. Ketika kita bikin konten, ya kan? Konten ini pertama akan disebarkan kepada 100 orang. 100 orang. 100 orang dulu. Nah, kalau 100 orang ini suka dengan konten kita, nonton konten kita dari awal sampai habis, maka akan disebarkan lagi ke 1000 orang. Gitu kan? Kalau dites lagi nih sama si sosmednya, kalau 1000 orang ini suka dengan konten kita, ditonton dari awal sampai habis, maka akan disebarkan lagi ke 10.000 orang. Terus dites lagi tuh, ya kan? Dites lagi, apakah 10.000 orang ini tetap nonton sampai habis? Kalau dia nonton sampai habis, maka akan disebarkan lagi ke 100.000, 1 juta, dan seterusnya. Kalau memang konten ini bagus, gitu kan? Nah, terus kalau kakak sadar sekarang, mungkin kalau dulu kita subscribe YouTuber gitu ya, maka muncul di home kita kan, video-videonya mereka. Gitu. Misalnya kita subscribe siapa ya? Reza Arab contohnya, maka muncul terus di home-nya kita gitu. Tapi sekarang enggak, yang muncul di home-nya adalah apa yang kita suka. Jadi misalkan saya bulan-bulan ini lagi suka banget nonton bola contohnya. Yang muncul di feed saya itu nonton bola. Kenapa? Karena saya nonton video tersebut dari awal sampai habis kan. Maka yang muncul lagi nextnya adalah video-video bola gitu loh. Nah, oleh karena itu kumpulan video yang di FYP sekarang atau di home kakak sekarang adalah video yang memang sudah terbukti bisa ditonton orang dari awal sampai habis untuk kakaknya gitu loh. Khusus untuk kakaknya. Iya, tapi itu secara organik yang secara organik. Tapi kalau misalnya kita boost pakai ads gitu gimana Kak? Iya, jadi gini ya. Kalau kita boost pakai ads kepada konten yang tujuannya adalah awareness, yang menurut saya sedikit agak wasting money ya. Kenapa? Karena ketika kita bikin konten misalnya memang secara organik viewsnya cuma 200. Tapi kita bayar ads nih ke Facebooknya atau ke TikToknya, gitu kan? Kita bayar ads, dipaksakan sama dipaksakan konten ini untuk dapat 10.000 views. Padahal orang memang nggak suka aja pada dasarnya sama konten ini, paham nggak maksud saya? Iya. Jadi kalau memang konten ini tujuannya adalah awareness, biarinlah organik aja. Untuk membuktikan memang konten ini ditonton orang dari awal sampai habis, memang konten ini disuka sama orang. Gitu. Jadi jangan boost ads sih kalau konten tujuannya untuk awareness ya. Kecuali konten untuk jualan, itu baru beda cerita. Ya. Tapi itu ada strateginya juga ya, ads gitu ya Kak? Yes, sebenarnya konsepnya juga mirip-mirip ya. Ads itu mungkin tools-toolsnya aja yang bikin harus ada belajarnya lah, learning curve untuk belajarnya di tools-toolsnya segala macam. Cuman secara strateginya juga mirip sama bikin konten awareness atau organik juga gitu. Dimana tetap ya, ini mungkin saya jelasin secara brief aja. Kalau kita mau nge-ads itu, kita testingnya ya. Kalau di ads itu kan ada namanya campaign ya. Dalam satu campaign ini ada beberapa ad set. Dalam satu ad set ada beberapa kreatif. Nah, kreatif ini konten-konten yang kita bikin untuk ads gitu. Jadi misalnya campaignnya adalah jualan buku Gemar ya, Ombak Inspirasi. Ya kan? Ad setnya adalah misalnya audiens A ini adalah audiens dari Jawa Timur contoh ya.
Ad set B adalah audiens dari Jawa Barat kita contoh. ambil wilayahnya. Ya bisa gitu. bisa regionnya dites atau bisa audiens yang misalnya umur 18 sampai 50 gitu. Ad set B. Ad set C umur 20 sampai 26 contohnya, ya kan? Baru kita bikinin kreatif untuk masing-masing ad set ini. Gitu kan. Misalnya yang tadi ad set A kreatifnya adalah apa ya? Kreatifnya misalnya ini ada satu anak muda di Jawa Timur. Dia awalnya bangun usaha, tapi sejak membaca buku Ombak Inspirasi ini, dia awalnya punya 0 karyawan, sekarang punya 10 karyawan gitu. Bisa contoh seperti itu. Berkat dari leadershipnya yang dibangun, ya kan. Habis itu ada konten B, konten C, konten D, ya kan. Habis itu kita testing nih, kira-kira ad set mana yang paling bagus performanya, atau kreatif mana yang paling bagus performanya. Baru kita duplikasi, bikin kreatif yang mirip-mirip lagi gitu loh. Setelah itu, jadi mirip sama konten organik juga sih. Berarti kreatif ini berarti setiap videonya beda-beda gitu ya? Yes. Oke. Ya mungkin agak kompleks tapi. Iya, banyak ya. Tapi lebih ke organik ya, terutama untuk followers gitu ya, kayak ada juga orang yang ini loh Kak, banyak loh Kak yang komunitas gitu tuh beli followers. Oh iya, tapi benar. makanya aku di Gemar tuh aku selalu mempertahankan kita nggak boleh beli followers ya. Yes. Karena kita kan badan sosial gitu, ngapain kita banyak followers diliatin tapi powerful ke orang interest ke kita tuh nggak ada gitu. Bener. Jadi mending stay organik aja sih daripada followers, karena nggak ada gunanya juga sih. Gitu. Jadi mungkin ini cerita unik ya. Saya melihat banyak sekali, mungkin bisa dibilang influencer ya di luar sana yang beli followers gitu loh. Beli followers, setelah dia beli followers, dia juga bikin konten, disuntik nih videonya gitu. Jadi viewsnya kelihatan besar kan. Terus brand tiba-tiba nimbrung aja tuh, ya kan, ngelihat profil dia, followersnya bagus nih, viewsnya bagus. Padahal ini kan fake semua gitu loh. Akhirnya si brand membayar si influencer ini untuk mempromosikan kontennya, ternyata juga nggak ada hasilnya gitu. Jadi kan kasihan untuk brand-brand ini yang bisa dibilang penipuan lah ya kalau seperti ini gitu. Karena kan dia patokannya ke selling juga gitu. Benar, ya patokannya mungkin awareness atau sales gitu. Cuman karena dia nggak tahu kalau influencer ini inject followers, inject views gitu kan. Jadi ya itulah. Tapi kalau brand kita bisa, kenapa Kak? Kenapa? Menurut saya ini penipuan halus lah gitu. Penipuan halus. Tapi kita sebagai brand nih, kita kan nggak tahu dia injek atau gimana gitu. Itu atau kita bisa deteksi gitu. Sebenarnya kalau memang sudah pengalaman ngelihat gitu, ketika kita lihat influencernya, ini fake nih. Bahkan influencer seperti ini ada yang masuk ke grup support bilangnya. Jadi influencer ini ngumpul, mereka komen satu sama lain di konten-konten mereka gitu loh. Jadi ya semi buzzer gitu ya. Jadi saya harap brand harusnya makin pinter sini, bisa nge-identifikasi lah kira-kira influencer mana yang layak untuk di endorse, influencer mana yang tidak gitu. Terus ada juga marketing funnel, itu gimana Kak? Yes, oke. Jadi marketing funnel ini tujuannya apa gitu kan? Jadi semua orang yang mau personal branding, semua orang yang mau punya bisnis sosmednya dan mau mendapatkan sales harus punya yang namanya marketing funnel. Bahkan personal branding pun juga tetap perlu marketing funnel, karena kan percuma ya kalau kita terkenal tapi nggak ada duitnya gitu kan ya. Itu, iya Pak. Gimana tuh? Ya jadi perlu ada yang namanya marketing funnel. Marketing funnel itu adalah pembagian konten-konten yang kita bikin ya. Jadi segmen-segmen konten yang kita bikin. Contohnya apa? Marketing funnel itu dibagi menjadi 3 ya. Top of funnel, middle of funnel, sama bottom of funnel. Jadi top of funnel ini tofu, singkatnya ya. Middle of funnel mofu, bottom of funnel adalah bofu gitu. Jadi top of funnel ini adalah konten-konten yang bertujuan untuk awareness atau views yang besar ya. Nah, tapi kebanyakan orang ketika bikin top of funnel ini itu tidak kepada target audiens yang tepat gitu. Jadi mereka bikin video meme gitu mungkin, atau video lucu-lucuan, tapi nggak tertarget kepada audiensnya yang sebenarnya gitu. Itu kebanyakan kesalahan orang di top of funnel gitu. Terus middle of funnel ini tujuannya adalah engagement. Jadi kedekatan kita kepada audiens kita gitu loh. Jadi metriknya adalah likes, comment, share gitu-gitu ya. Kalau middle of funnel, konten-konten yang bertujuan untuk closeness atau
mendekatkan diri kita kepada audiens. Dan yang terakhir adalah bottom of funnel yang tujuannya adalah konversi, sales, gitu kan. Jadi benar-benar jualan di sini, gitu. Nah, ketika satu akun brand atau satu akun personal branding punya marketing funnel ini, maka mereka bisa mendapatkan leads yang sebanyak mungkin untuk membeli produk mereka. Karena kenapa? Top of funnel dan middle of funnel ini bangun trust kepada customer kan, bahwa oh ini brand bagus, oh ini edukasinya bagus nih orang, gitu kan. Lalu ketika sudah ada trust ya, gitu kan, dari audiens, maka ketika kita jualan di bottom of funnel, mereka percaya untuk mau beli produk kita. Paham nggak maksud saya di sini? Paham. Jadi mungkin rekomendasi saya juga untuk semua personal branding atau brand owners atau brand ya, ketika bikin marketing funnel ini, top of funnel bikin 5 konten, middle of funnel bikin 4 konten, lalu bottom of funnel 1 konten. Jadi dari 10 konten bikin 5 top funnel, 4 MOFU dan 1 BOFU gitu. Tapi itu sistem uploadnya gimana? Setiap hari harus konsisten satu? Nah, ini mungkin juga stigma yang dibikin sama orang-orang ya, harus upload 1 hari 1 gitu. Kalau saya pribadi, saya itu tipenya tergantung kapasitas ya. Kalau memang kapasitasnya bisa 3 kali, 5 kali sehari, itu jauh lebih bagus lagi. Kenapa? Karena kita bisa melihat gitu. Kita bisa learningnya jauh lebih cepat dibandingkan orang yang 1 kali sehari atau bahkan 1 minggu 3 kali gitu. Learningnya lama sekali kan. Gitu. Sedangkan kalau kita 1 hari bisa 3 konten, kita kan bisa ngetes banyak angle yang berbeda-beda gitu loh. Sehingga kita lihat, misalnya ada satu yang FYP kan lebih cepat ya kalau kita bikin lebih banyak. Ketika ada satu yang FYP atau satu yang kontennya performance-nya bagus, kita bisa cepat-cepat menduplikasi video tersebut di konten berikutnya kita, gitu loh. Jadi menurut saya sih tetap sebanyak-banyaknya 1 hari gitu. Tapi bagi waktunya gimana Kak? Kakak sendiri kan aku lihat konten juga ya, terus bisnis juga gitu. Motivasinya gimana Kak? Iya, jadi balik lagi kalau kita ngomongin gimana caranya kita bisa post banyak, itu tergantung dari tujuan lagi gitu loh. Seberapa kuat tujuannya kita, ya kan? Kalau memang tujuannya sudah benar-benar jelas dan clear, konviksinya besar terhadap tujuan ini, pasti kita mau bekerja keras untuk mencapai tujuan tersebut, ya kan? Dan mempercepat prosesnya gitu loh. Jadi menurut saya tujuannya perlu dipertebal. Habis itu yang kedua adalah buat kepepetnya sendiri, gitu. Sebagai contoh, misalnya Sam ya, partner saya Sam, dia itu bikin konten mungkin sehari bisa upload 3-5 konten sehari ya, hari ini gitu. Kenapa? Karena dia punya 4 editor di Makassar sana, ya kan? Dan dia sudah menggaji editor ini setiap bulan gitu. Nah kalau editornya nganggur gitu kan, dia kan juga gak enak hati ya. Jadi dia mau gak mau nge-push diri dia untuk bikin konten terus, shoot terus dan segala macam untuk dikirim videonya untuk diedit gitu. Kalau nggak nganggur dong si editornya. Dia udah gaji setiap bulan gitu, mahal-mahal kan. Jadi ya dibikin kepepetnya secara intensional gitu. Itu salah satu contoh ya. Iya betul. Karena kita udah ngeluarin duit buat gaji orang gitu. Tapi nih ini bagusan banget deh. Kita langsung afiliator, kita jadi bikin kontennya adalah jualan gitu, atau kita lebih ke personal dulu sih kayak? Personal branding atau konten jualan seperti afiliator yang? Iya langsung kayak gitu. Oke. Jadi kalau personal branding ini memang butuh waktu ya untuk dibangun. Karena kan reputasi untuk dibangun itu cukup lama, apalagi sekarang kompetisinya makin keras ya di sosmed gitu. Jadi memang cukup lama untuk dibangun. Tapi afiliator ini bisa langsung jualan gitu kan. Jadi dua-duanya tetap harus jalan. Mau personal branding dan afiliator juga tetap harus jalan. Cuman kesalahan banyak orang yang saya lihat ya, ketika mereka mau menjadi afiliator, niche mereka itu harus benar-benar pas untuk afiliator gitu loh. Jadi misalkan contoh di TikTok Shop, market share top 10 terbesar ya beauty, fashion, apalagi ya, elektronik mungkin ya, dan segala macam. Kita lihat dari top 10-nya, kira-kira market share atau penjualan terbanyak itu di kategori mana atau di niche mana sih? Gitu kan. Jadi misalkan kalau memang kita adalah seorang creator dengan niche fashion, ya saya mendorong mereka untuk menjadi afiliator gitu, untuk monetisasinya. Ya kan? Karena kan ya duitnya di sana gitu loh. Sedangkan kalau misalnya contoh kita creator apa ya?
leadership contohnya leadership kita mau jadi afiliator kan nggak cocok sama sekali kan, karena kan produk apa gitu loh leadership, paling mentok-mentok buku, buku gitu ya. Tapi buku pun mungkin market share-nya kecil ya. Iya. Di TikTok gitu, jadi TikTok atau Shopee ya. Jadi tergantung niche-nya sih gitu. Tergantung juga ya kayak. Benar. Tapi Kak, kesalahan yang sering orang lakukan pada saat bikin konten, entah itu secara personal branding ataupun ketika dia mengembangkan bisnis, itu kan dua hal yang berbeda kan. Kalau aku lihat kan Kakak juga udah jelasin beberapa 12 kesalahan atau berapa gitu. Aku sampai hafal loh. Kira-kira scroll Instagram Kakak. Gitu gimana Kak, kesalahan yang sering dilakukan Kak? Iya. Kalau kesalahan yang paling sering dialami sama orang-orang yang mau mulai konten, apalagi pemula ya, itu adalah baper ketika viewsnya kecil. Iya ya kan? Kak. Baper ketika viewsnya kecil. Padahal kalau nggak masalah kan kalau kita viewsnya kecil misalnya 1.000 gitu. Tapi kepada target market yang tepat, audiensnya memang kita tahu, ya kan, nggak masalah sama sekali. Asal ini juga memenuhi tujuannya gitu. Jadi menurut saya itu sih baperan karena viewsnya kecil gitu loh. Padahal baru upload 3 konten misalnya gitu kan. Iya, jadi susah ngomong ya kalau seperti itu gitu. Kecuali udah upload 1.000 konten tapi viewsnya di sana-sana, itu juga kesalahan. Karena kan dia artinya nggak belajar gitu dari konten sebelumnya. Nah, terus kesalahan yang kedua adalah orang-orang yang nggak belajar dari konten sebelumnya gitu. Jadi maksudnya apa? Ketika kita bikin satu konten terus mungkin viewsnya kurang bagus, kan ada banyak sekali komponen-komponen yang kita bisa evaluasi ya. Scriptingnya kah, apakah bertele-tele, atau cara ngomong kita, atau editingnya kita yang bosenin gitu kan, atau apa lagi ya, atau memang topiknya yang terlalu kurang diminati sama orang ya kan. Nah, kita evaluasi dari komponen-komponen ini, jangan diulangi lagi kesalahannya di video berikutnya. Nah, itu yang saya lihat dari banyak orang kesalahannya gitu loh, 2 itu sih. Oke, itu keren sekali kan. Kayaknya kita harus beneran masuk sip ya, supaya kita minta bedah. Tolong Kak dibedah. Kata nih misalnya ya, aku targetnya ya Gemar tuh followersnya baru 1.700. Selama sebenarnya bikin Instagramnya baru 2 tahun ini sih. 2 tahun ya. 2 tahun ini. Tapi kita ya bener-bener, kita kan bikin Instagram, kita dulu tuh cuma Jabodetabek aja gitu. Jadi kita akhirnya kok Gemar kita harus kembangkan gitu kayak. Akhirnya kita bukan cuma Jabodetabek, mulai nih bikin forum gitu kan. Forum pertama itu tahun 2024. Itu mulai kayak kita 8 provinsi kita bisa. Terus akhirnya tahun 2025 kita mulai kayak 10 atau 12 provinsi lah. Nah tahun ini tuh mulai awareness orang tentang Gemar tuh udah mulai ada gitu loh Kak. Kayak kolaborasi tuh udah mulai banyak banget. Cuman aku kadang-kadang malu gitu loh lihat Instagramnya masih kecil. Itu kalau kita pasang target gitu ya Kak, kita mau followersnya organik tetap. Kalau misalkan 10.000 gitu akhir tahun ini tuh possible gak sih? Oh sangat-sangat possible gitu. Bahkan dengan audiens kita yang sebenarnya awarenessnya udah banyak gitu ya. Sangat-sangat possible. Bahkan salah satu murid saya sebelumnya ada bikin satu video, dia bisa akuisisi 300.000 subscribers gitu, ada followers dari satu video aja. Jadi sangat-sangat possible sih sebenarnya. Cuman balik lagi bukan masalah followers, bukan masalah views ya. Menurut saya melihat banyak sekali orang-orang itu mau menargetkan semua orang gitu loh. Bikin viewsnya sebesar mungkin, mau menargetkan semua orang, ya kan, mau bikin konten soal leadership, mau bikin konten soal public speaking, mau bikin konten soal apa lagi ya, bisnis misalnya, mau bikin konten soal finance. Padahal ketika kita bikin konten untuk semua orang, kita nggak menargetkan siapa-siapa sebenarnya. Jadi lebih baik kita fokus di satu niche, misalnya leadership. Udah kita ngomongin leadership terus-terus, gitu kan, leadership terus-terus. Nanti audiensnya akan kekumpul, gitu kan, audiensnya akan kekumpul. Walaupun misalnya yang follow hanya 5.000 orang, tapi ini 5.000 orang kepengen jadi leader semua. Dan dari 5.000 orang ini 3.000 orang mau membeli bukunya si Gemar ini contohnya. Itu kan sudah sangat-sangat bagus gitu kan, ketimbang kita punya menargetkan semua orang 100.000 followers, 1 juta followers tapi gak bisa jualan gitu. Iya betul. Karena saya melihat juga banyak sekali creator atau influencer gitu yang sudah jutaan followers tapi monetisasinya sekarang udah gak jelas gitu kan. Cuman followersnya aja gede tapi duitnya gak ada, kan gak enak ya gitu. Jadi itu sih, jadi perlu fokus di satu hal. Kalau misalkan nih di Gemar kan, kalau Gemar kan kayaknya aku
mewakili gitu ya untuk jadi masuk ke dalam kelas gitu ya. Berarti nanti kalau aku konsultasi pun juga bisa langsung bedah Instagram kita nggak sih Kak? Atau Yes, gimana? Langsung bisa bedah Instagram kita. Bisa juga. Itu masuk kelasnya kelas yang mana ini Kak? Oh iya. Kelasnya Jadi banyak ini. Zoom sih. Jadi kan ada di Zoom ya. Zoom. Cuman kebanyakan orang juga yang sudah masuk pun di SSM itu mereka langsung mau instan ya kan. Langsung mau instan itu dalam arti mereka langsung ikut mentoring tapi belum belajar sama sekali dari modulnya. Oh, Ya. jadi modulnya dulu kita pelajari. Iya, gitu jadi kan. modulnya harus dipelajari dulu sebelum setidaknya ikut bedah konten gitu loh atau bedah skrip. Oh, bedah skrip ini kita udah baca dulu. Ya setidaknya ngerti implementasi cara bikin gitu. skripnya dulu, formulanya SSM gitu kan. Karena kalau misalnya masuk nanti dikasih feedback kan Baper nextnya gitu. ya misalnya seperti itu contohnya. Ya jadi memang harus ini dulu sih gitu. Tapi itu masuk SSM itu satu kali masuk terus berapa kali akses? Satu kali, maksudnya berapa kali akses? Maksudnya kita membernya ini kan masuk ke dalam aplikasinya. Itu ada batas limit nggak sih? Nggak ada sih. Jadi kalau ini kita subscription base ya. Jadi kita untuk 1 tahun gitu. Oh, untuk 1 ke depan, tahun. ya belajar terus, akses mentoringnya, forum dan lain-lain. Oh, berarti Ya. aku langsung 1 tahun terus langsung bisa aku baca modul semuanya terus Ya, udah. benar. Terus kalau kita mau datang ke kantornya juga boleh. Iya, kan kantornya di BSD kasih dekat. Nah, kita bisa langsung bedah. Soalnya kita benar-benar kepengen ya Kak. Di Gemar itu kan kita benar-benar sosial banget ya. Kita kepengen yang ngelihat Gemar tuh kita udah punya buku 4, kita udah ngembangin ribuan anak muda Indonesia. Cuman kita tuh belum terlihat gitu loh di media benar, sosial. Padahal kalau disuruh mana portofolionya banyak Iya. banget. Tapi nggak ke up gitu Iya. loh. Mungkin nextnya mungkin sebelum decide untuk ikut SSM atau apapun itu, menurut saya sih coba fokus di satu hal aja, leadership terus gitu kan, supaya nanti orang-orang yang terinspirasi atau orang-orang yang ikut follow Gemar atau membeli bukunya Gemar itu ya memang orang-orang yang tepat gitu kan. Karena kan percuma misalnya kita berhasil nih menjual ke orang tapi orangnya memang udah gak interested juga gitu di buku ini ya kan. Misalnya nggak dibaca juga ujung-ujungnya kan. Mendingan kita fokus di satu hal, leadership tadi misalnya contoh, udah bikin konten di seputar itu aja gitu. Dan mungkin ketika undang narasumber juga dibanyakin pertanyaan leadershipnya juga, supaya nanti kontennya juga tetap kontennya, tertuju kepada podcastnya bisa dekat leadership. Ya jadi fokus di satu hal lah. Ya udah, ini biar bisa di-cut Kak. Gimana caranya Kakak mimpin Siplancer? Kan banyak Ya, kan benar, timnya. ya, benar. Gimana mimpin banyak orang, apalagi Kakak kayak Yes. dari awalnya jadi karyawan di Microsoft terus akhirnya bikin jadi bikin bisnis, dan pasti kan ada ya Iya. pahala owner pasti pusing ya ngurus SDM. Gimana Kak ngurusnya? Ya menurut saya leader yang hebat itu adalah leader yang bisa memberikan visi kepada tim-timnya gitu loh. Kenapa? Karena kalau saya pribadi, saya selalu memberikan visi kepada tim saya gitu. Kalau struktur perusahaan saya sekarang itu ada SPV ya, SPV, lalu bawahnya baru ada junior staff dan senior staff ya kan. Jadi saya selalu memberikan visi kepada SPV saya ini, yang dimana juga saya minta tolong ke mereka untuk menyampaikan visi ini kepada staff-staffnya mereka gitu loh, atau timnya mereka masing-masing. Nah, kenapa saya selalu memberikan visi yang jelas? Mungkin visinya ini dari produknya kita, ke depannya SSM ini seperti apa, struktur timnya nanti di SSM seperti apa. Kenapa saya memberikan visi ini? Supaya mereka ketika mereka mengerjakan sesuatu, itu ada tujuannya gitu loh. Dan ketika mereka ada tujuannya, mereka nggak ngambang lah. Dan mereka tahu apa yang mereka kerjakan untuk sama-sama mencapai visi tersebut. Nah, menurut saya dengan satu hal ini aja sudah bisa solve banyak sekali problem ya. Jadi itu sih visi yang jelas untuk tim-timnya gitu. Terus satu Kak, Ya boleh. setelah ya Kakak kan dari Amerika, terus akhirnya kerja di Microsoft, terus melewati banyak gejolak kayak aku di quarter life crisis aku udah lewati. Akhirnya aku coba di Indonesia bangun bisnis itu kan pantang menyerah gitu ya. Kita apalagi di Gemar tuh banyak anak-anak daerah Kak, yang bahkan untuk bermimpi pun itu gak berani. Makanya kita benar-benar ngerangkul anak-anak di Gemar tuh buat berani bermimpi. Dan mungkin Kakak bisa kasih semangat buat adik-adik kita semua di sini. Makanya adik-adik semangat. Ini contohnya Kak Joy ini. Mungkin buat teman-teman semua, ketika punya mimpi harus punya mimpi yang jelas sekali ya. Maksudnya
mungkin nggak akan langsung jelas di awal gitu mimpi ini atau visi ini nggak akan langsung jelas di awal. Tetapi ketika kita punya satu mimpi aja, coba kita kejar mimpi tersebut, jangan diganti-ganti nih mimpinya. Kita coba kejar, karena semakin kita kejar semakin jelas mimpinya, dan mungkin akan berubah-berubah, tapi secara garis besar mimpinya itu tetap sama sebenarnya gitu. Jadi ketika punya mimpi, dikejar terus, jangan menyerah. Walaupun nanti mimpinya sedikit berbeda, dikejar lagi, nanti akan semakin jelas gitu. Karena saya melihat ketika banyak sekali anak muda yang mengejar mimpi, tetapi ketika sudah mulai aduh kok masih jauh banget ya, susah ya, mereka itu langsung berhenti, ganti mimpinya lagi, atau ganti pekerjaan lagi, ngulang lagi dari nol ya kan. Padahal ketika mereka tahan aja lagi gitu sedikit, nanti mimpinya akan makin jelas lagi gitu. Jadi jangan diganti-ganti lah mimpinya. Yang konsisten kalau kata Pak Denny gitu ya. Kalau kata mentor kita gini Kak, orang sukses itu suka proses tuh. Gitu. Oke teman-teman, ini gak kerasa udah hampir 1 jam kita ngobrol, udah seru banget. Oh udah 1 jam ini? Iya udah mau hampir 1 jam. Oke Kak, abis ini kita Gemar bisa konsultasi sama si boleh. Boleh, kasih di member baru Kakak. Oh ya, thank you. Oke, itu kita akan langsung ke Kak Joy ya. Kita ke bedah Gemar supaya Gemar bisa lebih bagus lagi sama Kak Joy. Kita akan lihat. Terima kasih banyak. Oh ya, thank you Kak Joy. Thank you seru teman-teman banget. Dan aku benar-benar lihat, aku di chat sama Kak Joy kayak humble banget nih Kak Joy. Dan aku benar-benar seru banget teman-teman. Wajib banget teman-teman kepoin Instagramnya Kak Joy, karena aku udah lihat semua reelsnya Kak Joy. Aku terinspirasi juga sama Kak Joy. Dan bagusnya Kak Joy sampai bisa kalau up bisnis sampai 10 kali gitu ya. Dan aku baca portofolionya, LinkedIn-nya, teman-teman wajib banget buat kepoin Instagramnya Kak Joy. Follow juga si Influencer, follow Kak Joy, dan follow juga Instagram Gemar di @generasi_emas_berkarya_Indonesia. Teman-teman jangan lupa selalu nonton podcast kita ya Kak. Dan terima kasih banyak loh Kak Joy. Teman-teman jangan lupa untuk di follow, like, komen, dan subscribe. Dan teman-teman bisa request kita kira-kira mau datengin narasumber seperti apa lagi. Teman-teman juga kepoin ya si Influencer dan produk-produknya. Jangan lupa dibeli juga Mega Creator dan Mega Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Oke, thank you.